result of something that looks a campaign. And a few months later, we lose 2 points in a match where the Jose Mourinho pernah menyambangi Indonesia di tahun 2013 melawan timnas All-Star. Saat itu dia masih menangani tim asal Inggris yaitu Chelsea. Indonesia saat itu memang dapat kesempatan yang sangat bagus bisa menjajal kemampuan dengan melawan salah satu klub kuat asal Inggris. Ya walaupun sekarang Chelsea udah ngelawak sih. Indonesia yang diperkuat pemain seperti Kurnia Mega, Hamka Hamzah, dan lain-lain harus takluk dengan skor mengenaskan 1-8. Indonesia saat itu tampil buruk dengan memperagakan permainan yang tidak ada semangatnya sama sekali. Bahkan gol satu-satunya Indonesia saat itu tercipta lewat gol bunuh diri dari pemain Chelsea, yang membuat Indonesia hanya mendapatkan gol hiburan. Hal itu pun lantas membuat sang pelatih Jose Mourinho saat itu mengomentari performa timnas Indonesia. Dia mengatakan tidak ada yang spesial dengan pertandingan melawan Indonesia, bahkan dia merasa kecewa karena pertandingan tidak sesuai yang diharapkan saat itu. Anda itu tidak punya kemampuan spesial, tapi kenapa tidak punya semangat saat bermain di lapangan? Harusnya Anda punya semangat juang yang lebih jika ingin menjadi seorang pesepak bola pungkasnya. Saya tidak melihat sesuatu pertandingan yang spesial malam ini. Saya tidak percaya kalau cara main mereka seperti itu dan itu sesuatu hal yang buruk untuk perkembangan sepak bola mereka tutupnya. Hal ini memang benar apa adanya, jika kita lihat di 10 tahun lalu bagaimana timnas kita seolah tidak punya fighting spirit yang tinggi saat bermain. Mereka seolah pasrah saja dengan lawan yang memang mereka pikir berada jauh di atas mereka. Tidak ada perlawanan yang begitu signifikan, apalagi memperagakan permainan apik, bahkan salah passing masih jadi masalah yang sangat fatal saat itu. Meski komentar Jose Mourinho bagi sebagian orang sangat meremehkan saat itu, namun bagi sebagian orang lagi itu adalah tamparan keras dan masukan yang bagus untuk perkembangan timnas. Walaupun saat itu timnas masih stuck di situ-situ saja, tapi beberapa tahun belakangan semua sudah hampir berubah. Shin Tae-yong adalah sosok yang mampu merevolusi mental para pemain timnas sekarang saat bermain. Tidak hanya berperan dalam meracik strategi, mengatur permainan, bahkan dia punya andil besar dalam menanamkan mindset kuat pada pemain timnas saat ini. Kondisinya adalah saat kualifikasi Piala Asia 2022 lalu di Kuwait, di mana saat itu Indonesia harus terbang ke Kuwait melakukan beberapa pertandingan melawan negara yang bisa dibilang berada di atas Indonesia. Shin Tae-yong saat itu memberikan motivasi dan penanaman mindset pada anak asuhnya untuk tidak gentar dan pasrah begitu saja saat bertanding. Kalian harus pikir baik-baik, kita kesini sudah jauh-jauh naik pesawat. Capek terbang tapi murung seperti ini, ucap Shin Tae-yong saat itu saat akan melakukan pertandingan perdana di kualifikasi Piala Asia. Memangnya kita tidak boleh peringkat 1 di grup kualifikasi? Kalau kita bisa peringkat 1, kita bisa pulang ke Indonesia dengan senyum bahagia. Bagaimana kalau kita gugur? Pasti akan menunduk dan lebih capek. Kalau kita pulang dengan kondisi seperti itu pasti capek hati juga, ungkap Shin Tae-yong. Hal itu pun berdampak positif bagi hasil yang diraih timnas saat itu. Indonesia mampu melewati babak kualifikasi Piala Asia dan masuk ke putaran final 2024, setelah mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1, kalah 1-0 dari Jordania dan menang 7-0 lawan Nepal. Hal itu membuat Indonesia berada di posisi kedua grup, dan menjadi runner-up yang otomatis lolos. Hal yang dikatakan Jose Mourinho pun seolah sangat berefek pada timnas saat ini, karena memang timnas yang sekarang terlihat lebih punya fighting spirit yang jauh lebih tinggi daripada timnas beberapa tahun belakangan. Dan ini adalah kabar baik, kalau timnas Indonesia sudah naik level. Gimana pendapat kalian?